Mutasi itu ada 3. Yang pertama mutasi daerah, yang kedua mutasi naik versi atau turun versi dari Gojek dari Goret ke Gokar, dari Gokar ke Goret. Jadi ada 3 tipe. Nah, siapapun kita di masa lalu, kita berhak untuk bahagia di masa depan. Dan kita bisa belajar seperti kupu-kupu. Dengan perjuangan dan proses panjang, dengan di awal wujud yang buruk dan menjijikkan, kupu-kupu menjelma menjadi seekor kupu-kupu yang indah dan disukai banyak orang. Tentu saja dengan proses yang panjang dan perjuangan yang melelahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsu Kagawa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Baik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mutasi akun dan asuransi yang diterapkan oleh pihak PT Gojek Indonesia. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama saya akan mengulas tentang asuransi dulu ya. Jadi banyak rekan-rekan yang tidak tahu atau kurang paham tentang asuransi apakah yang diterapkan oleh Gojek dan fungsinya seperti apa. Jadi kalau di roda 4 itu ada 3.000 rupiah yang dibebankan ke customer untuk asuransi. Jadi bisa backup driver maupun customer. Jadi 3.000 yang dibebankan ke customer itu membackup antara customer dan driver. Kalau untuk roda 2 itu ada 1.000 rupiah ya yang dibebankan ke customer untuk asuransi. Fungsinya sama ya. Nah, artinya bahwa ketika terjadi kecelakaan itu yang akan ditanggung oleh pihak Gojek. Nah, artinya ketika dalam kondisi menjalankan tugas atau membawa orderan, kita driver terjadi kecelakaan atau kemalangan. Nah, itu bisa diklaim atau ditanggung oleh pihak Gojek. Nah, cara klaimnya seperti apa? Nah, bisa kita datang ke kantor Gojek atau melalui melalui bantuan di aplikasi atau kita telepon ke customer service. Nah, apa saja sih yang ditanggung oleh Gojek dari asuransi ini tadi? Pertama, antara kedua belah pihak, baik driver maupun customer, itu ditanggung biaya rumah sakit dan pengobatan. Nah, cara klaimnya mudah, bisa berbagai macam cara, yang penting ke pihak Gojek. Nah, itu cara klaimnya. Tapi amit-amit lah ya, jangan sampai kita mengalami kecelakaan tersebut. Nah, sebenarnya asuransi ini menjadi perdebatan, menjadi pro dan kontra untuk pihak driver. Karena kita sendiri di kendaraan kita sudah ada asuransi jiwa, asuransi kendaraan, dan lain-lain ya. Tapi ini adalah kebijakan Gojek yang memang mutlak mereka yang menentukan dan kita tinggal mengikuti. Oke, itu perihal asuransi yang ada pada Gojek ya. Dan yang berikutnya adalah tentang mutasi. Bagaimana cara mutasi atau bisa nggak sih mutasi gitu. Jadi banyak rekan-rekan yang bertanya tentang mutasi ini tadi. Nah, sebelum saya jelaskan bahwa tipe mutasi itu ada 3. Yang pertama mutasi daerah, yang kedua mutasi naik versi atau turun versi dari Gojek dari Goret ke Gokar, dari Gokar ke Goret. Jadi ada 3 tipe. Nah, sebelum rekan-rekan
melakukan mutasi itu ada beberapa syarat yang harus dilengkapi dan ketentuannya. Jadi yang pertama adalah mutasi daerah. Jadi dari daerah satu ke daerah lain, itu syarat yang pertama adalah untuk roda 4, jika anggota vendor harus minta surat resign dari vendor, lalu datang ke kantor Gojek setempat minta surat mutasi dari daerah satu ke daerah lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk yang Gokar, yang vendor itu ada 2 surat ya yang harus diminta. Jadi kalau yang mitra langsung aja datang ke kantor Gojek minta surat mutasi. Nah, seperti itu. Namun mutasi ini tidak mudah dan tidak serta-merta kita bisa mutasi. Kenapa? Karena mutasi ini pertama kota tujuan harus ada kantor operasionalnya. Jadi contoh dari Jakarta mau mutasi ke Aceh. Nah, di Aceh ini harus ada kantor operasional. Nah, jadi kantor tujuannya jelas. Nah, dan di situ posisi kantor operasionalnya sedang dalam kondisi beroperasi atau tidak tutup. Kalau sekarang kan akhir-akhir ini ada beberapa kantor wilayah itu tutup. Nah, itu akan jadi kendala juga. Dan yang kedua, syarat mutasi daerah itu akan diterima, akan di ACC itu ketika di daerah tujuan itu ada kuota untuk driver, istilahnya kekurangan driver. Jadi ada kuota baru bisa diterima mutasinya. Jadi kalau di daerah tujuan ini kuota drivernya masih mencukupi, maka mutasi ini akan tertunda penerimaannya. Jadi mungkin kita bisa mengajukan saja. Untuk ACC-nya itu akan butuh waktu. Jadi seperti itu. Jadi untuk mutasi daerah, untuk yang vendor minta surat resign dari vendor, lalu minta surat pengantar, minta surat mutasi dari kantor Gojek setempat, lalu datang ke daerah tujuan, bawa surat tersebut, pengajuan tersebut ke kantor Gojek kota tujuan. Oke, itu untuk mutasi daerah. Jawabannya, apakah bisa mutasi daerah? Bisa. Dan bisa dilakukan, namun dengan catatan-catatan tertentu. Oke. Yang berikutnya, bisa nggak sih akun Goret naik versi ke akun Gokar? Jawabannya bisa. Dan syaratnya hampir sama. Jadi akun Goret yang ingin naik ke versi ke Gokar itu tetap mengajukan, tapi dengan catatan kuota driver itu tersedia. Nah, jadi langkah pertama itu mengajukan dan menunggu ada kuota driver untuk Gokar. Nah, ketika kuota itu ada, maka baru bisa di ACC. Nah, seperti itu rekan-rekan. Jadi tidak serta-merta kita mengajukan dan itu di ACC atau dikabulkan. Dan juga sebaliknya, dari Gokar ke Goret itu bisa, tapi syaratnya pun sama. Ketika kuota Goret ini masih mencukupi, maka belum bisa dipenuhi atau belum bisa dikabulkan. Nah, akan dikabulkan ketika kuota Goret ini ada. Nah, jadi pengajuan atau permohonannya akan dipenuhi. Nah, seperti itu. Jadi itulah penjelasan perihal asuransi dan mutasi akun. Jadi buat rekan-rekan nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, bisa atau enggaknya jawabannya bisa dari beberapa pertanyaan rekan-rekan mungkin sudah terjawab. Nah, saran saya sebelum melakukan mutasi untuk mutasi daerah, rekan-rekan perhatikan dulu atau pertimbangkan dulu. Contoh, jika rekan-rekan sebelumnya di daerah Jakarta mau mutasi ke daerah Jogja contohnya, perhatikan dulu peluangnya di Jogja itu seperti apa, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Jadi walaupun tidak mutasi, pada dasarnya akun Gojek
baik roda 2 maupun roda 4 itu bisa on beat di seluruh wilayah operasional Gojek di seluruh wilayah Indonesia. Jadi tanpa mutasi kita bisa on beat, bisa ngebeat di mana saja selagi itu ada operasionalnya Gojek tanpa mutasi. Tapi kenapa harus ada mutasi? Itu tadi supaya kita bisa mengikuti skema di tempat kita ngebeat gitu. Kalau posisi sekarang mungkin kalau berkat tidak terlalu pengaruh. Mungkin suatu saat jika insentif diberlakukan lagi, maka kita akan rugi. Kalau nggak mutasi tetap skemanya mengikuti skema daerah asal. Nah seperti itu. Jadi seperti itulah penjelasannya. Pikir matang-matang jika rekan-rekan mau mutasi baik dari daerah satu ke daerah lain maupun dari Gokar ke Goret atau dari Goret ke Gokar, pertimbangkan matang-matang dan jangan sampai rekan-rekan salah mengambil keputusan. Oke, itulah penjelasan dari saya dan saya Arsu Kagawa. Salam satu aspal.